Dinda Apriliani, NPM 2021700013, kelas A, jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Meteorologi dan Klimatologi mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim beserta alat-alat meteorologi dan klimatologi. Saya akan menjelaskan satu persatu yang ada di dalam unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari adalah pancaran energi yang berasal dari termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, lamanya penyinaran matahari. Sinar matahari sebagian besar digunakan untuk memanaskan atmosfer. Pemanasan tersebut bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga adalah suhu udara. Suhu udara adalah ukuran panas dan dinginnya permukaan bumi yang disebabkan oleh penyinaran matahari. Keempat, kelembaban udara. Kelembaban udara adalah istilah yang menunjukkan kandungan uap air yang terdapat dalam udara di suatu wilayah pada waktu tertentu. Kelima, adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah sebuah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap luas tertentu. Keenam adalah penguapan atau evaporasi, yang terdiri dari transpirasi dan juga evapotranspirasi. Penguapan atau evaporasi yaitu perubahan zat cair menjadi gas atau uap air yang bergerak ke atmosfer. Faktornya yaitu energi radiasi, perbedaan tekanan uap, dan kecepatan angin. Selanjutnya yaitu transpirasi. Transpirasi yaitu proses hilangnya uap air pada tanaman melalui stomata. Faktornya itu sama seperti tadi, yaitu energi radiasi atau panas, tekanan uap air, dan juga kecepatan angin. Kemudian evapotranspirasi. Evapotranspirasi yaitu gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Faktornya yaitu energi, gradien kelembaban, kecepatan angin, dan juga ketersediaan air. Yang ketujuh yaitu penutupan awan. Awan adalah sekumpulan titik-titik air atau kristal es dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat dalam udara. Yang kedelapan yaitu kecepatan dan arah angin. Kecepatan angin adalah kecepatan udara yang bergerak secara horizontal yang dipengaruhi oleh gradien barometer, yaitu semakin besar perbedaan tekanan udara, maka angin yang bertiup akan semakin kencang. Selanjutnya yaitu arah angin. Arah angin adalah angin yang bertiup dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Presipitasi yaitu peristiwa alami berubahnya bentuk dari uap air di atmosfer menjadi curah hujan sebagai akibat dari proses kondensasi. Presipitasi dapat berupa hujan, embun, dan juga salju. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat apa saja yang ada di dalam praktikum meteorologi dan klimatologi. Sangkar meteorologi merupakan bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Fungsinya yaitu sebagai pelindung dan penyimpan alat meteorologi terhadap hujan dan radiasi panas dari luar dan membiarkan udara untuk bersirkulasi dengan bebas di dalamnya. Tujuannya yaitu untuk menyediakan lingkungan standar mengukur suhu, kelembaban, tekanan atmosfer, dan titik embun. Bagian-bagian yang terdapat dalam sangkar meteorologi. Yang pertama, ada termometer bola kering. Kedua, termometer bola basah. Ketiga, termometer maksimum. Dan keempat, termometer minimum. Berikut merupakan ketentuan standar dari sangkar meteorologi. Yang pertama, lokasi penempatan dari sangkar meteorologi berada di lahan lapang bebas atau tidak ada pohon yang menghalangi. Yang kedua, sangkar meteorologi dicat putih.
Tujuannya untuk dapat memantulkan kembali radiasi matahari sehingga tidak langsung mengenai termometer. Ketiga, pintu sangkar dihadapkan ke utara dan selatan karena gerak semu matahari berasal dari timur ke barat. Dengan demikian, pada saat pengamatan tidak ada radiasi langsung matahari yang masuk ke dalam sangkar, sehingga nilai parameter terukur, yaitu nilai asli unsur udara dekat permukaan. Yang keempat, dinding sangkar dibuat berventilasi agar sirkulasi lancar untuk mengalirkan udara masuk dan keluar. Kelima, ketiga sangkar kurang lebih dari 2 meter. Termometer bola kering digunakan untuk mengukur suhu udara yang ada di lingkungan sangkar. Satuannya yaitu derajat Celcius. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisi air raksa. Jadi, ketika suhu naik, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Termometer bola basah digunakan untuk mengukur titik jenuh dalam udara. Termometer bola basah merupakan termometer bola kering yang bolanya terbungkus dengan kain dan dijaga agar selalu basah. Tujuannya yaitu untuk mengukur suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air yang ada di kain tersebut. Cara kerja dari termometer bola basah yaitu pada siang hari, selisih antara bola kering dan bola basah cukup jauh dibandingkan pada malam hari. Hal ini terjadi ketika kelembaban udaranya kecil, maka air akan mengambil panas dari termometer tersebut sehingga suhu pada termometer bola basah akan menurun. Selisih dari kedua termometer ini digunakan untuk menentukan kelembaban udara. Termometer maksimum digunakan untuk mengetahui suhu maksimum yang ada pada lingkungan sangkar selama 1 hari. Termometer ini menggunakan air raksa sama dengan termometer bola basah dan bola kering. Perbedaan termometer ini dengan termometer biasa adalah terdapat bagian yang sempit pada tabung dekat bola termometer dan terdapat celah yang disebut dengan constriction. Termometer minimum digunakan untuk mengukur suhu terendah pada lingkungan dalam 1 hari. Termometer ini menggunakan alkohol karena alkohol mempunyai titik beku rendah, negatif 90 derajat Celcius, dan merupakan penghantar yang baik, maka yang digunakan alkohol bukan air raksa. Bagian-bagian yang terdapat dalam termometer minimum, yaitu di dalam kapiler yang berisikan alkohol terdapat sebatang gelas kecil dan berwarna kehitam-hitaman yang dinamakan dengan batang indeks. Ujung indeks paling jauh dari bola termometer adalah pembaca. Cara kerja yaitu, ketika suhu menurun, maka indeks ini akan mendekati skala minimum karena terdorong oleh pembukaan alkohol. Penakar hujan Hellman merupakan alat dengan tipe recording atau mencatat sendiri, yaitu secara otomatis. Fungsinya yaitu untuk mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelembabannya. Bagian-bagian yang terdapat dalam penakar hujan Hellman. Yang pertama, terdapat mulut corong dengan luas penampang 200 cm persegi. Kedua, terdapat tangki pelampung dan tangkap pena. Ketiga, terdapat silinder jam tempat untuk meletakkan pias. Yang keempat, adanya alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sipon. Yang kelima, adanya panci pengumpul air hujan bervolume. Cara kerja dari penakar hujan Hellman yaitu, jika hujan turun, maka air akan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung, serta tangkainya naik ke atas. Jika air dalam tabung hampir penuh, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang sedalam tabung. Bersamaan dengan keluarnya air, tangkap pelampung dan pena turun lurus vertikal. Jika hujan masih terus-menerus turun, maka pelampung akan naik kembali. Penakar hujan biasa atau tipe OBS digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan selama 24 jam.
Bagian-bagian yang terdapat dalam penakar hujan biasa ini, yang pertama, bentuk corong berbentuk cincin dengan luas 100 cm persegi. Yang kedua, tinggi corong sampai dengan tanah diatur hingga mencapai 120 cm. Yang ketiga, gelas penakar hujan mempunyai skala sampai dengan 25 mm. Cara kerjanya yaitu, saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong penakar air. Air akan dialirkan dan terkumpul dalam tabung penampung. Pada jam pengamatan air hujan, yang tertampung diukur dengan gelas ukur. Jika jumlah curah hujan melebihi gelas ukur, maka diukur beberapa kali. Evaporimeter panci terbuka atau panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Panci ini merupakan panci bundar besar dari besi yang dilapisi bahan anti karat, mempunyai garis tengah 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Beberapa bagian dan fungsi yang terdapat dalam panci penguapan. Yang pertama, hook gauge atau panci pengait, yaitu berbentuk seperti kail yang berguna untuk menghitung tinggi permukaan air dalam panci. Terdiri dari batang yang berskala dan sebuah skrup yang berada pada batang tersebut. Digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air dalam panci. Yang kedua, steel well atau bejana dari logam seperti kuningan, berbentuk silinder dan mempunyai 3 kaki untuk meletakkan hook gauge. Yang ketiga, cup anemometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata harian. Yang keempat, termometer apung, terdiri dari termometer maksimal dan minimum yang digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dalam panci. Campbell Stokes adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari dalam satu hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus, sehingga mampu memberikan bekas kepada pias yang dipasang pada Campbell Stokes. Satuannya yaitu jam per persentase atau persen. Bagian-bagian dari Campbell Stokes diantaranya, alat ini mempunyai bola gelas dengan jari-jari 10-15 cm dan berfungsi sebagai lensa cembung yang dapat mengumpulkan sinar matahari ke fokus. Selanjutnya, ada 3 macam pias, yaitu pias lurus, pias lengkung pendek, dan pias lengkung panjang. Cara kerjanya yaitu, lamanya penyinaran matahari dicatat dengan jalan memusatkan sinar matahari melalui bola gelas, sehingga fokus sinar matahari dapat mengenai pias yang khusus dibuat untuk alat ini, dan meninggalkan pada jejak pias. Pengamatan dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Anemometer merupakan alat untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer terdapat alat yang disebut dengan wind vane. Alat ini berfungsi untuk mengetahui di mana arah angin bertiup, dan alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Cara kerja alat ini yaitu saat angin bertiup dari arah utara, maka ekor baling-baling angin akan terdorong dari arah utara ke selatan, sehingga ujung depan baling-baling angin akan berubah menuju utara yang merupakan arah datangnya angin. Aktinograf digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang jatuh pada bidang horizontal. Satuannya yaitu kalori per sentimeter persegi per menit. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama, terdapat sensor yang terdiri dari 3 lempeng logam atau bimetal dan dipasang horizontal pada tengah-tengah bulatan bola gelas. Lempengan tengah ini dicat hitam dan lainnya dicat putih. Kemudian, terdapat pena untuk mencatat intensitas radiasi matahari secara mekanis. Pena tersebut bergerak ke kiri atau ke kanan pada pias yang digulung pada silinder jam. Penyimpanannya yaitu diletakkan ke arah timur-barat
dengan jendela terlihat ke arah utara selatan. Cara penggunaannya yaitu pengamatan dimulai pukul 6 pagi, kemudian buka penutup alat. Lepaskan drum clock dan shaftnya. Pasang kertas pias dan sisi pias pasang kembali pada tempatnya. Putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam 6 di awal pengukuran. Tutup kembali, lalu tunggu setelah matahari terbenam 1,5 jam, kemudian pias harus diambil. Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui tekanan udara di stasiun. Alat ini juga terdapat termometer untuk mengetahui suhu udara di dalam ruangan. Penempatannya itu ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu tetap atau homogen. Tidak boleh terkena sinar matahari dan angin secara langsung. Dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Tinggi bejananya yaitu kurang lebih 1 meter dari lantai. Cara penggunaannya yaitu dengan membaca skala termometer yang menempel pada barometer dalam satuan derajat. Kemudian setel nonius sehingga menyinggung permukaan air raksa. Kemudian baca skala barometer. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim beserta alat-alat meteorologi dan klimatologi. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan materi tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.